Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku pemirsa setia channel Becontohnya Akhirat dimanapun Anda berada. Kemarin ketika kami mengunggah sebuah video sebuah penjabaran yang sangat luar biasa, ketika bukti sudah ada di depan mata bahwa Habib itu haplogrupnya G ya, dan menurut pakar genetika haplogrup G itu Yahudi, Arab saja bukan, bagaimana mungkin seorang itu ngaku sebagai cucu Nabi. Nah, terus mengkorelasikannya kepada ayat Al-Quran tentang tipikal orang-orang Yahudi. Terus bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang Yahudi. Dan di situ diterangkan bahwa kita jangan menjadikan orang Yahudi itu aulia, teman setia. Kalau hanya berteman silahkan. Kalau teman setia itu omongannya langsung kita telan mentah-mentah untuk kita laksanakan. Jangan ta'assub, jangan fanatik buta. Karena apa? Ba'duhum aulia ba'din. Orang Yahudi satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Kelihatannya itu bermusuhan, tapi dalam satu kesempatan mereka satu tujuan, satu visi misi. Itu jelas itu. Nah, di situ ada yang komentar, dan komentarnya itu menarik, saudara-saudaraku. Makanya kami unggah. Nah, ini komentarnya, kita lihat. Ini suatu testimoni. Jadi ini namanya itu @bilqis ACH 5391. Nah, di dalam komentarnya ini mengatakan ini, terima kasih Mbak Bilqis. Ini namanya itu kelihatan cewek ini. Emang benar apa yang dikatakan abang ini? Nah, membenarkan apa yang kami sampaikan. Jangan sampai menjadikan Dobolowi sebagai teman baik. Nggak bakal bisa tidur nyenyak. Wah. Iya. Soalnya Mbak Bilqis ini punya teman. Saya benar-benar ngalamin. Temennya Mbak Bilqis ini bercerita sama saya setiap hari itu selalu ditelepon sama Habib itu. Bahkan waktu beliau kerja juga sering ditelepon untuk dimintai tolong. Pokoknya tiap detik, tiap menit itu selalu ditelepon. Kalau kenal Habib, makanya tidak bisa tidur, dimintai tolong terus dengan dalih ini menolong cucu Nabi dan lain sebagainya, kan seperti itu kan. Dan kita bisa membayangkan, namanya Habib itu tidak punya adab, sudah dibilangin kerja tidak mau tahu. Kalau ente tidak mau menerima, wah ente kualat, macam-macam lah, harus seperti itu. Sampai Habib itu berhutang sampai puluhan juta. Nah, sampai Habib itu dalam level tertentu itu berhutang puluhan juta kepada temannya Mbak Bilqis itu, kesaksiannya itu. Ya. Jadian itu dulu tahun 2010. Itu terjadi tahun 2010-an, berarti sebelum ramainya nasab ini. Akhirnya beliau minta saran sama kiai, bagaimana cara menagih hutang Habib itu. Karena teman saya itu benar-benar takdim sama Habib itu. Akhirnya kiai itu memberi saran, walaupun dia keturunan Nabi SAW, namanya hutang ya harus dibayar. Kemudian teman saya menagih sampai beberapa kali. Yang terakhir sampai teman saya mengancam akan membeberkan keburukan Habib itu sama jamaahnya. Dan
bilang kalau beliau tidak percaya lagi bahwa Khabib itu keturunan Nabi. Baru pada saat itu hutangnya dibayar. Tapi ya gitu, sambil disumpahin, dikatakan terlaknat, tidak mendapatkan syafaat, kualat, hidupnya tidak berkah, macam-macam. Biasanya seperti itu. Memang tipikal Khabib itu seperti itu. Itu kalau oknum 1-2 ini hampir rata-rata seperti itu. Hampir rata-rata seperti itu. Ya seperti Ndawir lah. Ndawir itu kan hampir rata-rata. Semua Khabib itu Ndawir kesana kemari. Dan mereka itu punya satu kesatuan gitu loh. Hari ini, hari Senin di sini, terus Selasa di situ. Wah, tersistem, terorganisir dengan baik gitu lah. Nah, ini kan seharusnya kan apa ya, menyadarkan banyaknya bukti, entah itu tes DNA, beberapa Khabib yang sudah melakukan tes DNA kan ya, seumpama Dr. Sugeng itu melakukan kesalahan ya kan, terus memberikan penilaian bahwa Habib grup G itu Yahudi ya, otomatis Khabib kan nggak terima, pasti Khabib itu tukang melaporkan. Ini buktinya tidak berani melaporkan. Kiai Imad itu meneliti tentang silsilahnya Khabib dari abad ke abad, itu kan diteliti, dan di situ itu tidak menemukan kitab sezaman. Kalau penelitian Kiai Imad itu salah, pasti Kiai Imad itu sudah dilaporkan sejak dari awal. Ya buktinya sampai detik ini tidak ada yang melaporkan kan. Berarti Khabib sudah tahu bahwa mereka itu bukan zuriyah Nabi sebenarnya, cuma karena merasa enak ngaku sebagai zuriyah Nabi, tinggal ongkang-ongkang kaki ibaratnya, hidup mewah tanpa mau kerja keras banting tulang ibaratnya. Siapa sih yang mau seperti itu? Ya semua orang kan mau kan. Iya kan, tinggal cangcung, wah aneh, butuh ini, butuh itu, dan lain sebagainya. Kan enak lah. Kayak bos itu kan, tanpa mau sekolah yang tinggi, mondok yang daki-daki ngaji, ya selesai. Dan mungkin di situ itu mereka tetap kekeh mengaku sebagai cucu Nabi. Enak dalam hal apapun itu, mereka itu enak. Apalagi hidup di Nusantara, di NKRI ini. Apapun, orang pribumi Nusantara itu orangnya enak-enak, betul itu. Bahkan di situ itu saking takdimnya sama baginda Nabi itu, ada orang ngaku cucu Nabi tanpa klarifikasi langsung khusnudon saja kan gitu kan. Padahal itu tukang bohong gitu kan. Ini saudara-saudaraku, ini sebuah kesaksian dari saudara kami, saudari kami Bilqis itu, Mbak Bilqis, temannya itu benar-benar tidak bisa tidur gara-gara kenal Khabib. Sampai ngeri lah, kita semua sudah mendengarkan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.